Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan soliha, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui video pembahasan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Silahkan diangkat kedua belah tangannya dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda solih dan solihah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita masih dengan bab yang sama, bab 1 bilangan bulat. Kita akan bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Silahkan sambil menyimak video ini, Ananda bisa membuka buku paketnya halaman 16 sambil disimak, sambil dicatat agar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa harus duduk yang rapi sambil menyimak videonya. Nah, dalam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini ada 4 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Untuk sifat pertukaran ini ada 2 rumus. Yang pertama adalah A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Dari namanya saja sudah jelas yaitu pertukaran, berarti posisinya itu ditukar. Mudahnya seperti itu. Baik penjumlahan ataupun perkalian sama, kita tinggal menukar posisinya saja. Contohnya di sini ada nomor 1, 12 ditambah 15. Mana A-nya? A-nya itu adalah 12, B-nya itu adalah 15. Nah, di sini contohnya adalah contoh soal penjumlahan. Nah, rumusnya tinggal ditukar kan? Kita tukar saja posisinya, maka sama dengan menjadi 15 tambah 12 atau B tambah A. Setelah itu kita jumlahkan 15 tambah 12 hasilnya 27. Nah, lalu ada contoh berikutnya 8 tambah min 7. A-nya yang mana? 8, B-nya min 7. Nah, sekarang kita sama dengan kita rubah posisi B tambah A. Min 7 tambah 8. Nah, ingat, dalam hitungan matematika, kalau kita misalkan, kalau negatif itu adalah hutang, kalau positif itu adalah bayar hutang. Di sini punya hutang 7, dibayar 8, maka kita punya sisa 1, atau kita punya kembalian 1000 gitu ya, kalau dimisalkan. Lalu ada contoh soal selanjutnya, di sini adalah perkalian. 8 dikali min 7. Nah, sama juga. 8 itu adalah A, min 7 itu B. Kita tukar posisi menjadi min 7 kali 8. Hasilnya min 56. Kenapa kok min? Diingat lagi, min kali plus itu hasilnya min. Lalu min 15 kali min 25. Sifat komutatif pertukaran, tinggal ditukar saja posisinya. Min 25 dikali min 15. Hasilnya 375. Kenapa kok positif ya? Diingat syaratnya min kali min hasilnya positif. Itu adalah sifat pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran yang berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nih, di sini ada yang kedua asosiatif, bersosial, jadi mengelompok. Rumusnya juga ada 2, berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Dalam kurung, untuk rumus yang pertama A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Nah, di sini simak formasinya ya. Letak A, B, C-nya itu masih sama ya, baik penjumlahan maupun perkalian. Lihat, masih sama posisi A, B, C-nya masih sama. Betul? Ya. Yang membedakannya apa? Posisi kurung bukanya. Si kurung bukanya. Kalau di penjumlahan, kurung bukanya itu pertama adalah AB dulu, lalu ditambah C. Sama dengannya A, lalu yang di kurung bukanya B tambah C. Untuk perkalian, A dikali dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung dikali C. Nah, kalau yang pertama yang di dalam kurung itu adalah B kali C,
Kalau yang kedua setelah sama dengan itu A kali B. Jadi untuk asosiatif ini menghafalkan rumusnya itu sama, posisinya itu sama, ABC sama dengan ABC, baik penjumlahan maupun perkalian. Yang membedakannya itu adalah letak kurungnya. Kita perhatikan contoh soal. Yang pertama ada 12 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan. Nah, di sini A-nya itu adalah 12, B-nya itu 8, C-nya itu 7. Nah, ingat asosiatif itu posisinya sama, hanya dalam kurungnya saja. Jika di sini AB yang di dalam kurungkan, maka di sini BC yang di dalam kurungkan. Di sini ABC, di sini yang di dalam kurungnya adalah BC-nya. Maka yang kita kurungkan di sini di soalnya adalah AB. Nah, seperti itu. Setelah itu kita hitung. Kita kerjakan apabila ada operasi seperti ini, ada dalam kurung, kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 12 tambah 8, 20, lalu ditambah 7, hasilnya 27. Nah, untuk soal berikutnya, 7 tambah min 5 ditambah 10. Di sini yang dalam kurungnya adalah AB, betul ya? AB berarti kalau di sini AB berarti sama dengannya di sini yang dalam kurung itu adalah BC, yaitu min 5 dan 10. Setelah itu kita hitung dalam kurungnya dulu, punya hutang 5 dibayar 10, berarti kita punya sisa uang 5. 7 tambah 5, 12. Nah, sekarang nomor 3, ini soal perkalian. 5 dikali dalam kurung 2 dikali 8. Nah, di sini posisi A-nya itu 5, B-nya itu 2, dan C-nya itu 8. Posisinya masih sama, masih ABC. Berarti di sini ABC sama dengan ABC. Yang membedakannya hanya posisi dalam kurungnya. Di sini yang dalam kurungnya adalah BC. Maka setelah sama dengan, itu berubah yang dalam kurungnya adalah AB. Itu 5 kali 2, tutup kurung dikali 8. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu dikali 8, lalu 10 kali 8 sama dengan 80. Jadi untuk sifat asosiatif ini, menghafalnya itu mudah. Posisinya itu sama, ABC sama dengan ABC, tapi yang membedakan dalam kurung. Kalau yang pertama dalam kurung itu AB, maka setelah itu BC. Tapi kalau misalkan yang pertamanya dalam kurungnya BC dulu, maka setelah sama dengan itu yang dalam kurungnya AB, seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Sifat distributif ini adalah sifat penyebaran. Nah, jadi disebarkan. Ada rumusnya, ada 2 juga di sini, berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Dari mana lihat penjumlahan pengurangannya? Kita lihat nih, yang dalam kurung ini dan juga di sini. Nah, ini kan dikali itu ya. Tapi kita patokannya di sini dan di sini. Untuk rumusnya sama, yaitu A dikali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A kali C tutup kurung. Nah, kan dari artinya saja, yaitu distributif atau penyebaran. Berarti maksudnya itu adalah si A ini akan kita sebarkan atau akan kita kalikan dengan angka yang dalam kurung ini. Nah, maka di sini A kali B, betul A kali B, karena di sininya itu ditambah, maka di sininya ditambah, maka jadi di sininya pun ditambah. Lalu A kali C ditambah A kali C yang ini. Begitupun pengurangan, di sini A kali B dulu nih, kita sebarkan A kali B. Lalu di sini dikurangi. Kenapa? Karena di sininya pun dikurangi. Lalu A kali C-nya ke sini. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Ada 10 dikali 5 tambah 9. Berarti A-nya yang mana? A-nya itu yang 10. B-nya 5, C-nya 9. Nah, caranya itu seperti tadi, kita kalikan A kali B, lalu A kali C. Kita kalikan dulu 10 kali 5 atau A kali B. 10 kali 5. Ingat di sini penjumlahan, maka ininya pun dijumlahkan. Lalu 10 kali C. 10 kali 9. Nah, setelah itu dikalikan biasa. 10 kali 5 hasilnya 50.
10 kali 9 hasilnya 90. Setelah itu dijumlahkan. 50 tambah 90, 140. Soal yang kedua, 15 dikali min 3 dikurangi 2. Sama, ini 15 itu A, min 3B, min 2C. Nah, sekarang kita kalikan AB dulu, 15 kali min 3 di sini. Lalu dikurangi 15 kali 2. 15 kali 2, kita hitung 15 kali min 3, hasilnya negatif atau positif? Min kali plus, min. Maka 15 kali 3, min 45. 15 kali 2, 30. Setelah itu kita kurangi. Min 45 dikurangi 30. Tahu min sama min, kita punya utang 45, ditambah lagi utangnya 30. Berarti jadi min 75. Itu adalah sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan bulat. Ada apa aja? Ada sifat yang pertama komutatif, pertukaran, yang kedua asosiatif, pengelompokan, yang ketiga distributif, penyebaran. Baik, untuk materi hari ini Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung konfirmasi publik Ustazah. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.